Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai satu hal yang sangat dekat dengan anak muda dan barangkali kawan-kawan juga sudah paham, yakni adalah traveling. Traveling seringkali dilihat oleh masyarakat pada umumnya di kegiatan nirintensi, mengisi kegabutan, mengisi waktu kosong, atau sebatas sarana memeditasi diri dengan kehidupan yang sudah sangat padat, menyesakkan, dan membuat kita selalu terdistract. Nah, kita mencoba untuk melihat itu, terutama dalam kajian Communication Studies, secara lebih komprehensif. Bahwa ada istilah daki-daki gitu, kalau kita kenal, terutama dalam hal ini, the circuit of youth tourism culture. Hal itu mencoba untuk memposisikan fenomena traveling, dia selalu memiliki fundamental reason, terutama dalam menggiring seseorang berserius dan memanifestasi banyak hal di sana. Nah, belum ke sana, mungkin yang tidak kalah penting, kita perlu mendefinisikan apa itu tourism. Eric Cohen sudah membantu kita untuk mendefinisikan tersebut, terutama dalam dua angle, yaitu adalah institutional dan juga non-institutional. Nah, dalam hal itu, kita bisa melihat dalam perspektif institusional, kita akan melihat wisata itu sebagai satu kegiatan kolektif bersama, di mana setiap orang akan merasa punya komunitas, dan satu ciri yang tidak kalah penting adalah mereka telah mempersiapkan segala kemungkinan, rencana, mitigasi secara matang itu di awal. Kemudian kalau bicara mengenai non-institutionalized, kita akan melihat bagaimana wisata itu dicirikan secara fluid, secara spontan, dan berbagai halnya justru tidak dipersiapkan secara rigid. Itu mencoba berfokus pada interaksi secara alamiah, bahwa kita harus bersiap dengan segala kemungkinan yang ditemukan selama rentang perjalanan. Secara sederhana sebenarnya kita bisa melihat bahwa terdapat diferensi yang sangat kental di antara institusional dan juga non-institusional. Institusional dia lebih melihat bagaimana prinsip yang ditekankan adalah kebersamaan, keluargaan, prioritas agenda, dan juga tentunya keamanan. Sementara kalau bicara mengenai non-institusional, meskipun dia sedikit kurang planning, justru barangkali punya risiko terkait keamanan, tapi sejatinya mereka lebih menekankan bagaimana freedom, spontaneity, nilai-nilai kebaruan, nilai berkaitan dengan kreativitas dalam pilihan. Itu yang sebenarnya lebih ditekankan dalam hal ini. Sejatinya kita bisa berfokus pada non-institutional perspektif, terutama dalam mengkonfigurasikan anak muda. Karena anak muda suka dengan suatu hal yang lincah, dengan fleksibel, di mana mereka bebas berkarya. Nah, dalam hal ini tentunya agresivitas anak muda selalu menyambut baik tourism. Mereka melihat itu sebagai satu potensi untuk mengeksplorasi gagasan dan ide-ide mereka secara lebih merdeka. Keterlibatan anak muda itu bukan satu hal yang lumrah, karena anak muda hari ini telah memiliki jejaring relasi yang melampaui batas-batas geografis. Mereka tidak lagi meragukan komunitas global yang inklusif, cair, dan mudah untuk berbagi mengenai pengetahuan dan pengalaman. Mereka adalah generasi yang sangat akrab dengan budaya-budaya global, karena setiap harinya mereka terintensitas dengan sosial media. Itu barangkali bisa terdistribusi melalui popular art, viral di TikTok, atau melalui tren sosial media. Mereka sangat mudah mengakses itu, dan itu adalah satu potensi yang tidak dimiliki oleh kelompok umur lainnya. Satu celotehan yang barangkali itu mengartikan seberapa penting pemuda dalam hal ini. The younger generation poor in money but rich in time. Potensi anak muda bukan karena mereka punya keuangan yang lebih mapan daripada kelompok usia lainnya, bukan karena mereka sudah independen secara finansial, secara kesejahteraan, tapi justru karena mereka memiliki waktu yang lebih luang untuk memikirkan dunia yang ideal seperti apa. Nah, konteks pemuda seringkali mereka dilihat sebagai satu agen yang bermasalah dalam tanda kutip. Ketika bicara mengenai traveling, kita harus melihat itu sebagai satu upaya perlawanan atas stigma dan stereotip yang melekat pada pemuda. Kita seringkali melihat bahwa generasi muda dilekatkan dengan embel-embel atau stigma bahwa mereka adalah generasi yang antisosial, mereka baperan, pomoan, budak cuan, atau budak Nabi Adam. Hal-hal seperti itu. Nah, melalui traveling kita mencoba untuk meluruskan stereotip menjadi suatu paradigma dan asumsi yang lebih berbobot dalam merefleksikan peran sentral pemuda. Melalui traveling, anak muda mendapatkan ruang yang lebih fleksibel. Mereka mendapatkan ruang-ruang eksplorasi
yang lebih leluasa. Ketika merefleksikan lebih jauh, setidaknya pemuda adalah aktor yang paling memanifestasikan semua hal yang dimiliki dalam tourism. Satu temuan menarik dari Gorbatov dan Sinapov bahwa 2021 2/3 dari pengeluaran anak muda itu termanifestasi pada traveling. Barangkali bisa karena kurang hemat atau pemborosan, tapi hal yang harus ditegaskan adalah kitalah generasi muda yang paling memiliki atensi dalam perkembangan pariwisata. Kemudian itu juga sejalan dengan temuan dari European Union dalam suatu publikasi laporan mereka mengenai European Tourism, Recent Development and Future Challenges. Di sana mereka merefleksikan atas apa yang telah didapatkan melalui pemuda. Pemuda pada tahun 2020, youth tourism itu telah menghadirkan hampir 1,400 billion US dollar. Suatu nilai yang sangat tinggi dalam hal ini. Bagaimana kita melihat dampak ekonomi yang sangat signifikan dengan hadirnya youth tourism. Kemudian kita melihat lebih dalam lagi, mungkin kalau boleh sedikit bercerita mengenai pengalamanku, saya mencoba mengambil bagian dalam hal itu karena ketertarikan secara personal. Saya sering melakukan on trip backpacker di kawasan timur Indonesia untuk melihat satu pandangan yang jarang saya lihat di rumah saya. Ada banyak keindahan, keragaman, ada banyak warna. Saya sangat senang ketika melihat keindahan alam, saya sangat bersyukur ketika melihat keragaman masyarakatnya. Saya teramat menikmati pembelajaran kehidupan yang senantiasa saya dapatkan di jalan. Jarak yang jauh, semakin jauh di tengah perjalanan justru membuat saya semakin mudah untuk menemukan rumah-rumah dan saudara-saudara baru. Itu yang barangkali memiliki landasan potensi anak muda untuk merekatkan kolektivitas yang lebih luas lagi. Ketika kita kembali pada konteks communication studies, terutama dalam menjawab 5 hal tadi, bagaimana representation, identity, production, consumption, and regulation itu dapat terjelaskan dalam konteks fenomena traveling. Traveling secara signifikan mampu menghadirkan penguatan mengenai identitas kolektif anak muda. Anak muda yang awalnya berdebat dan berjuang dengan segala bentuk stigma yang hadir pada generasinya, mencoba untuk mencari ruang yang mampu mendengarkan mereka mengenai apa yang mereka pikirkan. Traveling telah memberikan sarana yang inklusif dan terbuka bagi mereka untuk melantangkan apa yang mereka pikirkan dalam hal karya. Dominasi anak muda dan penguasaan mereka mengenai teknologi dan wawasan mengenai society telah membuat mereka menjadi trendsetter, prosumer, bahkan menjadi benchmark bagi perkembangan tourism modern hari ini. Itu adalah sarana di mana anak muda mencoba untuk mengambil alih peran utama mereka yang sudah terlalu lama dipunggungi karena dengan stigma dan stereotip tertentu. Anak muda berhasil menaiki podium dan bersuara dan mengukir dunia seperti apa ya tempat mereka layak untuk hidup. Hal itu barangkali merefleksikan suatu perjuangan meneguhkan identitas kembali bagi diri anak muda. Dan pada akhirnya kita merefleksikan bahwa anak muda selalu menjadi alasan kenapa zaman ini bertumbuh dengan sangat cepat. Dan oleh karena itu mereka tidak perlu dibatasi dengan boundaries yang itu membuat langkah mereka semakin terbatas. And so, I believe the younger generation the locomotive of sustainable economic development in world tourism. Right. Thanks.